Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya. Masih sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ya. Ketika Mbah Amin Rais itu ngambek ketika dicuekin oleh Pak Prabowo. Ngambek dia ya. Bagaimana tidak? Amin Rais sudah mengungkit jasa-jasanya dulu. Mbak Amin Rais juga menawar-nawarkan anaknya untuk diterima Pak Prabowo. Pak Prabowo tanpa satu kata pun meresponnya. Alhasil Amin Rais ya ngambek, dicuekin gitu loh ya. Dan warga masyarakat pun menyoraki habis-habisan kelakuan dari Amin Rais tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Pemirsa, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan kegelisahannya karena dalam beberapa waktu terakhir Prabowo Subianto sulit dihubungi. Sudah 3 bulan Amin berupaya menghubungi Prabowo tapi tidak juga direspon. Saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian Pak ajudannya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Sudah gitu ya. Bahasa please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Ya. Jadi melihat kemarin konser kan juga bisa, maka 2 jam lebih ya. Dan untuk ketemu sahabat karibnya ini, bukan tolak saya, dari mana? Sudahlah. Jadi kita masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape. Aduh, ini bener-bener kenapa ini orang? Dan kalian tahu nggak? Yang lebih lucu lagi, si Mbah Sengkuni ini menyodor-nyodorkan anaknya gitu. Secara tidak langsung dia pengen gitu pengen menyodorkan anaknya untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Secara nggak langsung loh. Itu terdengar dari ucapan Mbah Sengkuni ini. 5 anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali, semua di bawah kepemimpinan Anda ya. Walaupun nggak secara vulgar dia mengatakan bahwa ingin menyodorkan anaknya itu untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo, tapi kan kita udah bisa menebak lah ucapannya itu udah bisa kita tebak itu ujungnya. Walaupun belum secara vulgar dia mengatakan, tapi nanti juga kayaknya pasti lama kelamaan pasti gitu kan. Nih Mbah Sengkuni ini benar-benar dia itu di videonya ini masih aja pengen memisahkan keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngupet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi, sudah selesai lah ya Mas Prabowo. Sudah selesai ya, terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang sedemikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Dia nggak lihat apa baru-baru ini Pak Prabowo itu mengundang Pak Jokowi ke istana untuk berbuka bareng. Ini videonya nih Mbak, ini lihat nih. Seger banget. Komot.
Tuh, begitu mesranya mereka berdua buka bersama, diundang ke istana, ya kan? Lah, kapan mau diundangnya? Kapan? Berarti Mbah itu nggak dianggap sama Pak Prabowo, jadi jangan GR gitu kan? Itu. Nah, itu ya guys ya, video dari Mbah Amin Rais atau Mbah Sengkuni. Mungkin kita maklumin aja, dia ini agak sedikit pikun kali ya. Jadi dia ini lupa dengan ucapan-ucapan sebelum dia memuji Pak Prabowo ini. Dia tuh lupa bahwa dia tuh pernah mengatakan kepemerintahan Pak Prabowo ini bisa makin bobrok, kan begitu. Dia lupa dengan kata-katanya sendiri. Dan sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji pemerintahan Pak Prabowo. Tapi tetap ingin menyingkirkan Pak Jokowi, kan begitu. Bolo, kilo, enek fitihnya Pak Amin Rais lagi ngudoroso, katanya 10 tahun bareng karo Pak Prabowo. Tapi gimana niki ora cetha, ora jelas. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Langgeng, Prof, sampean 10 tahun bareng Pak Prabowo, tapi 10 tahun wilah Pak Prabowo kalah. Landelala, Pak Prabowo mungkin yo pemikirannya berubah toh, Prof nggih. Wah, kayak enek ngene terus aku kalah terus. Wah, aku tak bareng karo Pak Jokowi ngangkat Mas Gibran jadi wakil lewe ya. Sapa ngerti menang. Lah takdire kodratullah lho, Prof Amin. Pak Prabowo ya menang, Mas Gibran ini dadi wakil le. Sampeyan piye nek ngene iki? Tambah mumet, cenut-cenut apa ya bersyukur. Koncone ndikik sing bareng karo aku 10 tahun gagal terus. Lah kok sekali bareng karo Mas Gibran didukung Pak Jokowi menang. Nah ngono kuwi jenengan kan ya muslim, bersyukur apa anyel, Prof nggih. Piye bolo kira-kira ngene iki? Apa maksudnya iki ngingatne Pak Prabowo ngono ya, aku ki ndikik ya berjasa lho. Dan ada linknya atau timnya atau wong-wonge ngono ya sing iso kerengkrut masuk nang nggon lingkaran ngono apa ya karepe ngono, atau karepe piye ya iki? Apa ben Pak Prabowo ki balik neh neng rombongane, apa ya pengen jadi penasehate neh. Kan nek penasehati kalah neh. Lucu Prof Amin Jan. Ya dikek isi usia kematangannya kayak gitu hebatnya lho, sepok dadi ngene prayo mesake lho bolo.